Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 896-900. Ternyata Lin Suewei secara tidak sengaja menemukan dupa yang tertancap di pedupaan hari itu, dan setelah kembali ke rumah, dia jatuh pingsan. Kalimat ini menarik perhatian Ye Chong. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa pembakar dupa dengan hati-hati sekarang. Pada saat ini, dia mengaktifkan mata Dewa Naga, dan pupil ungunya melihat ketiga batang dupa yang sepertinya telah mengering. Tidak mungkin, ada apa dengan dupa ini? Sudah disimpan di sini selama ratusan tahun, dan aku juga menyentuhnya. Kata Lin Zhengyang, sejak pembakar dupa keluar, ketiga batang dupa kering udara ini telah dimasukkan ke dalamnya. Meski terlihat lucu, Lin Zhengyang tidak pernah mengeluarkan dupa. Bagaimanapun, mereka semua adalah barang yang keluar bersamaan, jadi tidak istimewa untuk memasang tiga batang dupa. Namun, di mata Lin Zhengyang, ketiga batang dupa ini bisa disingkirkan. Selain itu, Lin Zhengyang telah menyentuh dupa ini lebih dari sekali, dan dia tidak diracuni. Faktanya, itu karena fisik khusus Lin Suewei yang menarik perhatian. Ye Chong, dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Lin Zhengyang. Perhatiannya tertuju pada ketiga batang dupa ini. Ye Chong menemukan dengan penuh semangat bahwa ketiga batang dupa ini bukanlah benda biasa, tetapi ambergris. Ambergris terbuat dari air liur naga, dan setelah dinyalakan, ia memiliki efek mempercepat kultivasi. Itulah yang ada dalam pikiran Ye Chong. Aku menginginkannya, kata Ye Chong. Lin Zhengyang terlihat agak buruk. Ye Chong tersenyum dan berkata, kenapa, Tuan keempat Lin enggan memberikannya? Tentu saja tidak. Lin Zhengyang mengertakkan gigi, menggelengkan kepalanya dan berkata, karena aku mengatakannya, aku harus melakukannya. Tetapi penglihatan Tuan Ye sangat tajam. Pembakar dupa ini memang koleksi terbaik di rumah harta karun. Ye Chong tersenyum, aku tidak menginginkanmu. Aku hanya ingin tiga batang dupa di atasnya. Apa? Apa gunanya dupa ini? Telah dikeringkan selama ratusan tahun, dan telah mengering seperti ini. Lin Zhengyang bertanya terkejut. Nyatanya, ini tidak dikeringkan dengan udara, tetapi hanya membatu di bagian luar, dan tidak ada bagian dalamnya yang benar-benar berfungsi. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya bagimu, tapi itu hal yang baik bagiku. Jadi, bisakah Tuan keempat Lin setuju? Sebenarnya, yang paling disukai Lin Zhengyang adalah pembakar dupa, sedangkan untuk dupa, dia tidak peduli sama sekali. Ye Chong tidak menginginkan pembakar dupa, tetapi hanya dupa. Tentu saja Lin Zhengyang sangat bersedia. Apa yang salah dengan ini? Lin Zhengyang berkata. Namun, saya merasa terlalu menyesal karena hanya mengambil tiga batang dupa. Saya masih benar-benar memanfaatkannya. Mengapa saya tidak memberikannya kepada Tuan Ye? Ye Chong berkata dengan nada smile. Tidak, ini yang paling cocok untukku. Ye Chong mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan dupa. Lin Suewei dengan cepat mengingatkan Ye Chong, hati-hati, jangan pegang dengan tanganmu, itu akan diracuni. Dia memiliki pengalaman pribadi. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kemudian, Ye Chong menyingkirkan ketiga ambergris itu. Lin Zhengyang merasa bahwa dia telah mengambil keuntungan besar, dan berkata, Dr. Ye, bagaimana dengan ini? Izinkan saya memberi Anda satu hal lagi. Anda hanya mengambil kembali tiga batang dupa ini terlalu buruk. Ye Chong tersenyum, tidak perlu, namun, saya memiliki satu hal yang ingin saya diskusikan dengan guru keempat Lin. Tuan Ye, kamu terlalu sopan, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Kata Lin Zhengyang, linshuge.com. Ye Chong berkata, ini seperti ini, saya baru-baru ini mengelola toko barang antik, dan ada kekurangan barang antik di dalamnya. Saya tidak tahu apakah Master Lin keempat memiliki saluran untuk membantu saya membeli sejumlah barang bagus. Tidak ada apa-apa sekarang,
Saya tidak tahu apakah saya dapat bekerja sama dengan Anda, dan Anda dapat mengambil bagian darinya. Pergi dan taruh di toko barang antik saya. Jika lukisan itu terutama untuk penampilan, jika Lindsay juga ingin menjualnya, dia dapat menjual beberapa karakter kepada saya, terutama untuk mendukung penampilan. Lin Zhengyang tertawa dan berkata, "Oh, dokter. Ye omong-omong kemana harus pergi? Saluran apa yang saya butuhkan? Saya punya banyak barang antik di sini, dapatkan saja dari sini." "Ini tidak terlalu bagus," kata Ye Chong. Lin Zhengyang terus tertawa dan berkata, "Haha, dokter ajaib Ye, sejujurnya, saya memiliki terlalu banyak barang di rumah harta saya, dan saya sudah lama ingin menemukan tempat untuk menjualnya. Saya tidak menyangka itu miracle." Dr. Ye membuka toko barang antik. "Mengapa kita tidak bekerja sama? Bagaimana kalau kita mendapat 3 atau 7 poin?" "Apa? Hanya 3 atau 7 poin, ayah? Kamu memberi terlalu sedikit. Mengapa tidak 5 atau 5 poin?" Lin Zhengyang tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Gadis ini ingin memberiku peras sampai kering." Nyatanya, 3-7 poin sudah banyak. Terus terang, Ye Chong hanya bertindak sebagai perantara dan berpindah tangan, mendapatkan 30% dari keuntungan dari itu, dengan hampir tanpa biaya. Ye Chong tidak mengelak, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu terima kasih, Tuan keempat Lin." Lin Zhengyang tertawa dan berkata, "Dokter Ye sopan, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya terserah Dokter Ye. Oke, saya akan kembali dan membuat pengaturan, dan kemudian menemukan seseorang untuk menghubungi Anda." Kata Ye Chong. Setelah masalah selesai, Ye Chong hendak meninggalkan keluarga Lin. Lin Zhengyang awalnya ingin tinggal bersama Ye Chong untuk makan, tetapi Ye Chong mengatakan dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia pergi. Lin Suewei tampak enggan untuk pergi, dan mengirim Ye Chong keluar parit sebelum pergi. Setelah Ye Chong kembali ke rumah, dia membicarakan masalah itu dengan Zhao Min. Zhao Min dulu bekerja di rumah lelang Zhao, jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang barang antik, bahkan lebih baik daripada Ye Chong. Oleh karena itu, Ye Chong memutuskan untuk menyerahkan Gu Xiaoxing kepada Zhao Min untuk dikelola. Lagi pula, jika dia dan keluarga Zhao benar-benar berselisih, Zhao Min mungkin tidak dapat kembali ke keluarga Zhao. Berikan toko barang antik ini kepada Zhao Min dapat dianggap meninggalkan jalan keluar untuknya. Setelah Zhao Min mendengar ini, dia sangat senang. Dia telah tinggal di Suedu selama beberapa tahun, jadi dia telah mendengar reputasi Master Lin keempat. Mampu menjual kembali barang antik dengan Master Lin keempat dan mendapatkan 30% keuntungan pasti akan membuat Zhao Min merasa nyaman. Gunung Suefeng, keluarga Zhao. Nenek moyang keluarga Zhao sedang duduk bersila di tempat tidur dengan mata terpejam. Saat dia tidak bergerak, dia masih seperti sepasang tulang kering dan kulit keriput. Di sisi kiri leluhur keluarga Zhao, ada seorang gadis berdiri dengan hormat. Itu adalah Zhao Meiting. Saat ini, Zhao Meiting seperti boneka, dengan mata kosong, hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Di atas meja, jamu khusus terbakar, dan asap ungu darinya bertahan di separuh ruangan. Sinar matahari masuk melalui jendela pondok jerami, memenuhi ruangan yang awalnya gelap. Sedikit cahaya bersinar melalui cahaya dibiaskan pada asap ungu tebal, membentuk berkas cahaya, yang tampak indah dan damai. Tiba-tiba, wajah leluhur keluarga Zhao bergerak sedikit. Mulutnya yang layu membuka dan menutup sedikit. "Meiting, pergi dan buka pintunya." Zhao Meiting berjalan ke pintu secara mekanis, dan dengan lembut membuka pintu. Saat ini, di luar pintu kayu, berdiri seorang pemuda berpakaian biru. Itu tidak lain adalah Luo Qing, di bawah komando Dewa Perang Kang Jietian. Awalnya, Luo Qing adalah putra tertua dari keluarga Luo di Yucheng dan kakak laki-laki Luo Ning. Tetapi sekarang dia telah menjadi antek Kang Jietian. Luo Qing datang ke sini tanpa sadar, dan tampak jauh lebih kuat daripada saat dia dipukuli oleh Ye Chong terakhir kali. Melihat pintu dibuka, Luo Qing tidak sopan dan langsung masuk ke kamar.
Patriark keluarga Zhao melihat Luo Qing dari atas ke bawah, dan tiba-tiba, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia berdiri. Apakah kamu sudah mencapai ranah prajurit tingkat Huang? Tanya leluhur keluarga Zhao. Luo Qing sedikit mengangguk, kembali ke Patriark Zhao, ya. Berhasil, pengembangan yang sukses, Luo Qing mengangguk dan berkata, ya, meskipun masih ada beberapa masalah, tahap pertama penelitian hampir sukses. Sekarang, orang biasa yang mendekati batas dapat dipromosikan ke tahap prajurit tingkat Huang. Apakah ada masalah? Tanya tim lama. Zhao, ya, efek sampingnya masih sangat besar. Dari 100 orang, tidak buruk jika seseorang bisa berhasil, dan saya salah satu yang beruntung. Kata Luo Qing, jadi begitu. Sepertinya cairan latihan tubuh ini tidak dianggap sukses. Probabilitas 1% benar-benar terlalu rendah, tidak banyak. Master yang bisa mencapai batas tubuh mereka, dari 199 harus dikorbankan untuk mendorong seseorang ke ranah prajurit tingkat kuning. Sungguh menyedihkan. Menurut metode ini, saya khawatir tidak akan ada banyak prajurit tingkat kuning di seluruh negeri. Jangan khawatir, Patriark Zhao, kami yakin bahwa kami dapat segera menyelesaikan masalah. Pada saat itu, kami akan dapat menghasilkan sejumlah besar prajurit buatan. Kata Luo Qing. Patriark keluarga Zhao mengangguk. Oke, sangat bagus, tidak sia-sia kedua keluarga kita diam-diam telah menelitinya selama 20 tahun. Akhirnya, kita telah mengembangkan cairan latihan tubuh. Berhenti sejenak, Patriark dari keluarga Zhao melanjutkan, ketika saatnya tiba, tolong God of War Kang jangan lupakan perjanjian dengan saya, jangan khawatir. Siapa God of War Kang? Saya berjanji kepada Anda, saya akan melakukannya secara alami. Luo Qing berkata, ngomong-ngomong, Dewa Perang Kang telah mendengar bahwa Yan Gaoshan, kepala Ben Leimen, kembali ke Suedu dan memintaku untuk membawa 4 prajurit buatan. 4 prajurit buatan, pikiran kecil Kang Jietian tidak bisa disembunyikan dariku. Luo Qing mendengus dingin, Patriark Zhao, jangan lupakan identitasmu. Beberapa hal harus dikatakan, dan beberapa hal tidak boleh dikatakan. Sebelum Luo Qing selesai berbicara, tiba-tiba, tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam beberapa detik, Luo Qing jatuh berlutut di tanah dengan celepuk. Meskipun Luo Qing mencoba yang terbaik untuk bertahan, darah sudah menetes dari hidungnya. Tim lama keluarga Zhao mendengus. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu menjadi prajurit tingkat Huang. Aku ingin membunuhmu, itu mudah, bahkan jika Kang Jietian datang sendiri, dia tidak akan berani berbicara denganku seperti ini. Kamu seperti apa? Luo Qing merasa takut saat ini dan mengangguk berulang kali. Kelompok tua keluarga Zhao mendengus dingin, dan tiba-tiba, tekanan di sekitar Luo Qing hilang. Luo Qing merasa sangat santai, berdiri dengan patuh, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Kembali dan beritahu Kang Jietian, apa yang kamu janjikan padaku, sebaiknya kamu melakukannya dengan cepat. Beri dia 1 tahun lagi, dan pastikan untuk membuat cairan latihan tubuh yang bisa aku gunakan. Luo Qing mengangguk, jangan khawatir, Patriark Zhao, kami sedang meningkatkan pengembangan, ternyata penelitian rahasia sedang dilakukan antara keluarga Zhao dan Kang Jietian. Mereka sedang meneliti sejenis cairan latihan tubuh, yang dapat membuat orang menembus batas dan mencapai level lain. Saat ini, di fase pertama, seorang master yang telah mencapai batas dapat didorong ke ranah prajurit tingkat kuning. Dan fase kedua adalah mendorong prajurit tingkat Huang yang telah mencapai batas ranah prajurit tingkat Xuan. Inilah yang diinginkan tim lama keluarga Zhao, tentu ini lebih sulit lagi. Ada sangat sedikit prajurit peringkat kuning itu sendiri, dan setiap prajurit peringkat kuning yang terkenal, mana yang bukan keberadaan seperti dewa di dunia. Belum lagi apakah bisa dikembangkan, kalaupun dikembangkan, siapa yang mau mencoba cairan latihan tubuh semacam ini yang bisa membunuh nyawanya? Tentu saja, leluhur keluarga Zhao merupakan pengecualian. Kelompok lama keluarga Zhao telah menjadi penghambat kesuksesan besar prajurit tingkat Huang selama beberapa dekade.
mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk meningkatkan. Dia sudah tua, dan dia hampir 200 tahun sekarang. Jika dia tidak menjadi prajurit tiang hitam, dia mungkin akan binasa dalam beberapa tahun. Saat itu, saya khawatir seluruh keluarga Zhao juga akan mundur. Oleh karena itu, di satu sisi, dia sangat ingin menemukan pewaris Zhao Meiting, dan di sisi lain, dia ingin menggunakan metode khusus untuk mendorong dirinya ke level berikutnya. Dan Kang Jietian bekerja sama dengan leluhur keluarga Zhao karena dia menyukai keputusasaan leluhur keluarga Zhao dan menganggapnya sebagai produk percobaan. Ekspresi Luo Qing menjadi dingin lagi, dan dia mendengus dan berkata, "Selamat tinggal." Kemudian, dia membungkuk dan mundur. Tim lama keluarga Zhao menghela nafas. "Meiting, tutup pintunya, leluhur akan mengajarimu rahasia lain." Zhao Meiting mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, pintu ditutup. Kemudian, seperti boneka, dia berjalan ke arah leluhur keluarga Zhao. Kemajuan pesat Zhao Meiting ini membuat leluhur keluarga Zhao merasa terhibur. Setelah Luo Qing berjalan keluar dari kamar leluhur keluarga Zhao, dia menghilang di manor Gunung Suefeng dari keluarga Zhao dalam beberapa kedipan. Ketika Luo Qing datang ke keluarga Zhao, dia tidak mengkhawatirkan siapapun kecuali leluhur keluarga Zhao. Datang dan pergi diam, tampaknya seluruh keluarga Zhao, kecuali leluhur keluarga Zhao, tidak dapat mendeteksi kedatangannya. Saat ini, di sisi lain rumah Zhao, Zhao Lubai dan ayahnya sedang mendiskusikan sesuatu di dalam ruangan. Di dalam ruangan, Zhao Qiqing dan Zhao Qianghong juga ada. Kedua bersaudara itu duduk di sofa dengan senyum konyol di wajah mereka. "Ayah, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan Ye Dingtian. Ye Dingtian juga membunuh He Changqing dari Ben Leimen untuk menyelamatkanku." Zhao Lubai berbicara tentang apa yang terjadi di kapal pesiar beberapa hari yang lalu. Bocah ini sangat berani, bahkan dia berani membunuh orang yang lari ke Leimen. Apa yang bisa saya lakukan? Zhao Chen berkata dengan dingin. Zhao Lubai melanjutkan. "Jika bukan karena Ye Dingtian, saya khawatir saya akan diberikan oleh bajingan keluarga Niu itu. Sekarang kepala Ben Leimen ingin membalas dendam dari Ye Dingtian. Bagaimana mungkin Ye Dingtian menjadi lawannya? Ayah, pikirkan cara, sekarang hanya keluarga Zhao kita yang bisa bernegosiasi dengan Ben Leimen." Zhao Qiqing tersenyum dan berkata, "Hei, gadis kecil, apakah kamu jatuh cinta dengan Ye Dingtian ini? Aku sangat aneh, pria mana yang membuatmu sangat gugup? Aku pernah melihat Ye Dingtian itu, bukankah dia hanya tampan? Apa yang spesial tentang dia? Kupikir dia hanya anak laki-laki yang cantik." Zhao Qianghong juga tertawa. Zhao Chen mendengus dingin, memecat kedua putra tak berguna ini. "Hanya anak kecil bisa membunuh murid besar Ben Leimen. Kamu bisa membunuh satu dan biarkan aku melihat kamu. Masih sangat muda, kamu bisa membunuh murid Ben Leimen. Jelas bukan orang biasa." Zhao Qiqing dan Zhao Qianghong menunduk, tidak berani berbicara. Zhao Chen menghela nafas lagi, dan melanjutkan, "Hei, hanya saja karena dia telah menjadi sasaran Yan Gaoshan yang berlari ke Leimen, aku tidak bisa menahannya." Kata Zhao Lubai, "Omong kosong, mengapa leluhur memiliki waktu luang untuk mengurus hal-hal seperti itu?" Kata Zhao Chen, "Sebenarnya, Zhao Chen lebih khawatir tentang masalah lain. Nenek moyang keluarga Zhao sudah tua, dan 30 tahun yang lalu, Yan Gaoshan dan keluarga tua Zhao bertemu satu sama lain. 30 tahun telah berlalu sekarang, dan Yan Gaoshan baru berusia 60-an, yang merupakan waktu yang sangat kuat, tetapi leluhur keluarga Zhao akan menurun lagi. Oleh karena itu, patriark keluarga Zhao mungkin bukan lagi lawan Yan Gaoshan. Namun, Ye Dingtian memprovokasi Ben Leimen karena dia menyelamatkanku. Keluarga Zhao kita tidak bisa berbuat apa-apa, ini bukan gaya keluarga Zhao kita." Kata Zhao Lubai, "Anakmu, mengapa kamu begitu keras kepala?" Kata Zhao Chen. Zhao Lubai cemberut, "HMPH, jangan bilang, ayah, aku akan bertanya sendiri pada leluhurku," kata Zhao Chen.
Zhao Lubai sangat gembira ketika dia melihat ada sesuatu yang terjadi, dan buru-buru berkata, "Terima kasih ayah. Saya akan mengaturnya sekarang." Setelah mengatakan itu, Zhao Lubai berlari keluar pintu. Seperti apa rupanya, Zhao Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Saat Zhao Lubai pergi, adik laki-laki Zhao Qiqing masuk. "Bos, data di telepon sudah diproses, dan yang bisa dipulihkan sudah dipulihkan," kata adik laki-laki itu menyerahkan laptop kepada Zhao Qiqing. "Apa yang terjadi?" Zhao Chen bertanya. Zhao Qiqing mendengus dingin, dan berkata, "Saya mengambil telepon dari pesta pertunangan untuk diperbaiki, dan saya ingin melihat siapa yang merekam video untuk saya." Apa yang dia bicarakan? Tentu saja, insiden dia selingkuh dengan Zheng Yiyi di jamuan pertunangan. Jika bukan karena kecelakaan, orang lain yang merekam videonya, dia pasti sudah menikah dengan Zheng Yiyi sekarang. Oleh karena itu, Zhao Qiqing secara alami sangat membenci orang yang merekam video tersebut. Nyatanya, Zhao Chen juga sangat kesal dengan hal ini. Dia sangat marah hingga menghancurkan ponsel tersebut. Setelah dia tenang, dia ingin mencari tahu siapa pemilik ponsel tersebut. Bagaimanapun, ini tentang keluarga Zhao. Tanpa diduga, Zhao Qiqing diam-diam mengangkat telepon dan bahkan memperbaiki datanya. Zhao Chen juga memuji ini, dan berkata dalam hatinya, putra bodoh ini telah melakukan hal yang serius. Setelah itu, Zhao Qiqing membolak-balik informasi di komputer. Ada sangat sedikit informasi tentang pemulihan telepon, dan pada dasarnya tidak ada informasi yang berguna. Ada sangat sedikit informasi pribadi, dan sebagian besar telah dihancurkan. Hanya saja ada beberapa metode kontak, beberapa pesan teks untuk saling menghubungi, beberapa nama seperti Zhou Yutong, Su Yuqian, Lin Tianqi, Del. Zhao Qiqing juga tidak mengenal mereka. Hanya 4 foto yang telah ditemukan, 2 di antaranya berasal dari desa, dan 1 lagi, tampaknya merupakan foto kilang anggur. Yang terakhir adalah selfie seorang bocah bertelanjang dada. Ini membuat Zhao Qiqing sangat marah. Anak ini benar-benar narsis, tidak tahu malu. Siapa ini? "Saya Cao Ye Chong." Setelah melihat foto ini, Zhao Qianghong sangat terkejut. Ternyata orang yang ada di foto itu adalah Ye Chong. Ye Chong baru saja mengolah tubuh Dewa Naga pada waktu itu, dan merasa tubuhnya telah banyak berubah. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil foto untuk menghargainya. Belakangan, saya lupa menghapusnya, dan sudah tersimpan di ponsel. Ye Chong membuat keributan besar di rumah lelang Zhao dan mengancam akan mengambil kembali Zhao Meiting karena hubungan Zhao Meiting, keluarga Zhao secara alami telah mendengar nama Ye Chong. Saat itu, Zhao Qianghong dibersihkan oleh Ye Chong, jadi dia secara alami mengingatnya dengan lebih baik. Zhao Chen juga tertegun. "Kamu bilang ini Ye Chong? Mungkinkah ponsel Ye Chong? Apakah Ye Chong yang merekam videonya?" Zhao Chen merasa sedikit terkejut. Mungkinkah Ye Chong sudah tiba di Suedu dan menghubungi keluarga Zhao? Bagaimana dia melakukannya? "Apakah Ye Chong muncul di pesta pertunangan?" Zhao Chen bertanya. "Apakah kamu pernah melihat orang ini?" Zhao Qianghong mengenang sejenak. Dia tidak melihat Ye Chong di pesta pernikahan. Namun, dia memikirkan orang lain, Ye Dingtian. Dia selalu merasa bahwa sosok Ye Dingtian dan Ye Chong sangat mirip, termasuk kepribadian. "Mungkinkah?" Zhao Qianghong berkata dengan sungguh-sungguh, "mungkinkah Ye Chong telah menyamar? Dia telah menyusup ke kita." Memikirkan hal ini, Zhao Qianghong sedikit tersenyum, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Jika Zhao Lubai masih di sini, dia akan mengetahui bahwa ponsel ini sebenarnya adalah ponsel yang dia gunakan untuk merekam video ketika dia merebut ponsel Ye Dingtian saat itu. Dingin di utara, Suedu, 200 km ke tenggara, ada sebuah gunung, yang menggemakan Gunung Suefeng. Ini Gunung Mengxia, di sini, ini adalah salah satu dari 3 gunung besar di Tiongkok, yang sama terkenalnya dengan Gunung Longhu dan Gunung Maosan. Gunung Mengxia memiliki warisan kuno, ratusan tahun yang lalu, di mulut orang biasa,
sekelompok dewa yang tinggal di sini. Guru surgawi di Gunung Mengsia semuanya menganggapnya sebagai tugas mereka untuk membunuh iblis dan iblis serta melenyapkan bahaya bagi orang-orang. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang-orang di masyarakat saat ini menjadi semakin tidak percaya tahayul, dan semakin sedikit yang percaya tentang hantu. Selain itu, karena semakin sedikit orang yang mati secara tidak adil, hantu di dunia hampir tidak terlihat. Oleh karena itu, Gunung Mengsia juga menurun dari hari ke hari. Selama 100 tahun terakhir, semakin banyak keterampilan medis Gunung Mengsia yang diturunkan. Dikatakan bahwa kepala Gunung Mengsia saat ini, Gu Zhenyu, adalah sosok dengan keterampilan medis yang luar biasa, dan dunia menyebutnya sebagai dokter ajaib kuno. Hanya saja dunia tidak tahu, selain keterampilan medisnya, dokter jenius kuno ini juga memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Di puncak Gunung Mengsia, terdapat sebuah danau di pegunungan. Ketinggian danau itu seperti cermin, memantulkan langit biru dan awan putih. Matahari menyinari danau, berkilauan dan memantulkan cahaya keemasan. Di sekeliling danau terdapat rumpun yang tenang, dan angin sepoi-sepoi bertiup, meniup dahan dan bergoyang lembut tertiup angin. Kadang-kadang, daun yang jatuh akan terhempas, mengejutkan serangga yang terbang. Saat ini, di tepi danau, dua lelaki tua sedang duduk memancing. Kedua joran dimasukkan ke dalam air dengan tenang, dan keduanya tetap tidak bergerak, seolah-olah sangat fokus. Jika Anda tidak mengenal kedua orang tua ini, Anda akan berpikir bahwa mereka hanyalah orang tua biasa yang datang ke sini untuk menjalani kehidupan tua yang santai. Jika Anda mengenal kedua orang tua ini, Anda akan terkejut. Salah satunya adalah Yan Gaoshan yang lari ke Leimen. Dan yang lainnya adalah Gu Zhenyu, pemilik Gunung Mengsia. Keduanya saling kenal beberapa dekade yang lalu, dan kemudian Yan Gaoshan melarikan diri ke luar negeri, dan Gu Zhenyu tidak pernah melihat Yan Gaoshan lagi. Sampai saat ini, Yan Gaoshan lahir dengan profil tinggi, dan pada hari ketiga setelah kembali ke Suedu, Yan Gaoshan datang ke Gu Zhenyu. Kakak Yan, selamat, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku pasti telah menembus kemacetan. Kata Gu Zhenyu. Yan Gaoshan berkata dengan senyum masam, belum. Aku masih di level kuning. Aku khawatir akan sangat sulit untuk menembus lapisan kertas jendela ini dalam kehidupan ini. Gu Zhenyu tersenyum dan berkata, Saudara Yan, tidak perlu bersedih. Kamu telah mencapai batas manusia. Prajurit Xuanji terlalu jauh dari kita orang normal. Aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mencapai level itu dalam 100 tahun terakhir. Yan Gaoshan menggelengkan kepalanya, tersenyum kecut, dan berkata, Gu saudara, kamu salah mengatakan itu. Di tanah Tiongkok, ada banyak dewa dan manusia, belum lagi prajurit Xuanji, bahkan yang tingkatnya lebih tinggi, mungkin mereka semua ada. Apakah ini, mungkin? Gu Zhenyu sedikit ragu. Dia telah belajar kedokteran selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang struktur tubuh manusia. Dia tahu betul batas seperti apa yang bisa dicapai tubuh manusia, sedangkan untuk prajurit Xuanji, itu hanya anti-manusia. Yan Gaoshan tersenyum dan berhenti bicara. Gu Zhenyu berkata, Saudara Yan, sebenarnya, pada level Anda sudah berada di puncak manusia. Meskipun Anda belum menembus menjadi pejuang ekstrim hitam, Anda harus dianggap sebagai pejuang ekstrim hitam setengah langkah sekarang. Kekuatanmu aku khawatir sudah tak terkalahkan. Yan Gaoshan terkekeh. Sebagai default, ngomong-ngomong, Kakak Yan, dengan identitasmu dan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, mengapa kamu kehilangan identitasmu jika kamu ingin melawan seorang anak laki-laki? Gu Zhenyu secara alami tahu tentang penunjukan Yan Gaoshan untuk melawan Ye Dingtian. Hehe, Saudara Gu, kamu tidak tahu, Ye Dingtian ini awalnya bernama Ye Chong, dan dia berada di Yucheng. Dia juga seorang master, dia bukan anak nakal, dan kultivasinya tidak rendah. Benarkah? Gu Zhenyu bertanya. Yan Gaoshan berkata sambil tersenyum,
dialah yang membunuh Qian Yuan Tengying di Yucheng. Ekspresi Gu Zhenyu berubah, dia benar-benar membunuh Qian Yuan Tengying. Yan Gaoshan mengangguk dengan tatapan tajam di matanya. Tidak hanya itu, kekasihku murid He Changqing juga dibunuh olehnya. He Changqing juga dibunuh olehnya. Gu Zhenyu menjadi semakin terkejut. Tidak heran Yan Gaoshan ingin membunuhnya. Anda harus tahu bahwa He Changqing adalah murid kesayangan Yan Gaoshan, dan dia akan menggantikan orang yang pergi ke Leimen di masa depan. Namun, aku bisa membunuh junior semacam ini dengan satu serangan telapak tangan. Aku ingin menggunakan penunjukan ini untuk memberitahu semua orang bahwa aku, Yan Gaoshan, telah kembali. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku sangat pandai berlari ke Leimen. Saat menyebutkan muridnya, Gu Zhenyu sangat puas diri. Haha, bocah itu masih membutuhkan banyak pengalaman. Yan Gaoshan tersenyum dan berkata, jangan rendah hati, siapa yang tidak iri padamu karena memiliki murid yang baik? Yan Gaoshan mengacu pada Guo Yuchun. Tentu saja, Guo Yuchun adalah seorang pemuda jenius yang juga terkenal di dunia persilatan. Semua orang mengatakan bahwa Guo Yuchun ini adalah orang yang paling mungkin menerobos prajurit Xuanji. Beberapa rekan Gu Zhenyu sangat iri pada murid Gu Zhenyu ini. Kakak Gu, bagaimana dengan ini? Pinjamkan aku muridmu. Biarkan aku mengajarinya sebentar. Aku berjanji, aku akan mengajarinya semua keterampilanku dengan hati-hati. Bagaimana? Kata Yan Gaoshan. Gu Zhenyu tersenyum kecut, dan berkata dalam hatinya, orang tua ini, jadi itulah tujuannya. Muridnya sudah mati, jadi dia mendapatkan ide muridku. Guo Yuchun adalah harta karun, bagaimana dia bisa memberikannya kepada seseorang sesuka hati? Nyatanya, Yan Gaoshan juga tulus. Jika Guo Yuchun benar-benar bisa direkrut, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajar Guo Yuchun. Awalnya ada He Changqing, yang akan mengambil alih posisi kepala, tetapi dia dibunuh oleh Ye Chong, dan murid kesayangan Yan Gaoshan meninggal. Meskipun dia membencinya, dia harus memikirkan masa depan. Tapi setelah dipikir-pikir, hanya murid Gu Zhenyu, Guo Yuchun, yang memiliki kualifikasi seperti itu. Gu Zhenyu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, Saudara Yan, jangan pikirkan aku. Aku, Gunung Mengxia, andalkan bocah bau ini untuk maju. Ketika keduanya berbicara, saat ini seorang murid berlari itu tidak baik, tuannya tidak baik, sesuatu yang serius terjadi. Asik dirimu sendiri, apa yang salah? Iya ya. Lihat, pada saat ini, joran Gu Zhenyu bergerak dan ikan-ikan itu melayang ke bawah. Aku terpikat, kata Gu Zhenyu bersemangat. Ikan di dalam air harus sangat besar, dan ada kecenderungan untuk merobek joran. Ikan yang sangat besar, Gu Zhenyu terkekeh, mengulurkan tangan tua yang layu, dan meraih pancing. Pancing itu bergetar hebat pada awalnya, tetapi ketika Gu Zhenyu meraihnya, dia memegangnya dengan kuat di tangannya. Hehe, ikan ini benar-benar tidak jujur, sial. Gu Zhenyu mengeluarkan semburan energi sejati dan berjalan di sepanjang pancing. Segera setelah itu, hanya ada suara teredam di bawah air, dan ikan besar di bawah air itu langsung berubah menjadi awan kabut darah. Yan Gaoshan memperhatikan dengan jelas dari samping, dan mendengus dingin di dalam hatinya. Gu Zhenyu ini melakukannya dengan sengaja. Tetapi dia ingin memberitahu Yan Gaoshan, aku, Gu Zhenyu, tidak diberikan dengan cuma-cuma. Aku bisa mengajar murid-muridku dengan baik. Pada saat ini, seorang murid berlari dengan panik. Tuan, ada yang salah. Gu Zhenyu tampak tidak senang. Ada apa? Ya, itu kakak laki-laki, dia dirusak oleh seseorang. Apa? Gu Zhenyu sangat terkejut hingga dia menjatuhkan joran. Kamu, apa katamu? Kakak tertua, fondasi kultivasinya telah lumpuh, sekarang dia lumpuh. Bagaimana mungkin? Gu Zhenyu terkejut, bahwa aku melihatnya. Yan Gaoshan juga terkejut. Setelah itu, keduanya mengikuti sang murid dan kembali ke mansion di gunung. Ternyata setelah Guo Yuchun dibubarkan oleh Ye Chong, dia dibuang ke tempat pembuangan sampah. Setelah setengah hari, dia mendapatkan kembali kekuatannya.
menggertakkan giginya, dan dengan enggan naik kembali ke Gunung Mengxia. Ketika saya kembali ke Gunung Mengxia, saya hanya setengah bernapas. Ketika Gu Zhenyu melihat rasa malu Guo Yuchun, dia tidak bisa menahan perasaan marah, meraung, dan menghancurkan meja di sebelahnya. Kemudian, dia bergegas merasakan denyut nadi Guo Yuchun, dan menyentuh tengkoraknya. Meridian Guo Yuchun telah rusak, dan basis kultivasinya juga telah lumpuh. Mulai sekarang, dia hanyalah orang yang tidak berguna, dan tidak mungkin berlatih lagi. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medis Gu Zhenyu, dia tidak akan berdaya. Gu Zhenyu dikenal sebagai dokter jenius, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan muridnya. Siapa yang begitu kejam? Yan Gaoshan mendongak dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Di sebelah Gu Zhenyu, pria yang berdiri adalah Wang Lun. Saat itu Wang Lun juga dipukuli habis-habisan oleh Ye Chong. Wang Lun ini dapat dianggap sebagai kakak laki-laki Guo Yuchun, tetapi statusnya di Gunung Mengxia tidak setinggi Guo Yuchun, dan dia biasanya harus menghormati Guo Yuchun. Melihat Guo Yuchun seperti ini sekarang, mau tak mau aku merasa sedikit senang. Saat ini, Guo Yuchun sudah bangun dengan santai. Tuan, Anda ingin membalas saya? Anda harus menyelamatkan saya tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Guo Yuchun berkata dengan ingus dan air mata, siapa yang melakukannya? Gu Zhenyu bertanya dengan muram. Aku hanya tahu namanya Ye Dingtian. Apa? Ketika namanya disebut, ketiga orang yang hadir terkejut. Ye Dingtian, mungkinkah Ye Chong yang ingin kamu bunuh, Saudara Yan? Tanya Gu Zhenyu. Tepat sekali, Yan Gaoshan mengangguk. Kamu Dingtian? Wang Lun menjadi pucat saat mendengar nama ini. Tuan, aku juga dipukuli oleh Ye Dingtian ini. Mengapa Ye Dingtian ini lagi? Oke. Aku dari Gunung Mengxia, aku benar-benar berpikir begitu Gunung Mengxia, mudah diprovokasi. Gu Zhenyu berkata dengan kejam. Guo Yuchun terus meratap, Guru, selamatkan aku tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Gu Zhenyu menghela nafas dan berkata, Magang, hidupmu terlalu sulit, jangan khawatir, sebagai seorang guru, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Berlama-lama, hidup akan lebih baik daripada mati. Saat dia berbicara, Gu Zhenyu menamparkan dahi Guo Yuchun. Guo Yuchun tidak punya waktu untuk berteriak, matanya membelalak ngeri, dan dia mati di tempat. Gu Zhenyu menyeka wajah Guo Yuchun dan menutup matanya. Murid, kamu adalah orang yang tidak berguna di dunia ini. Hidup akan lebih baik daripada mati. Akan lebih baik mati, jangan khawatir. Guruku pasti akan membalaskan dendammu. Saat berbicara, Gu Zhenyu langsung tampak 10 tahun lebih tua. Wang Lun di sebelah cemberut penuh arti. Nyatanya, kematian Guo Yuchun mungkin bukan hal yang buruk bagi Wang Lun. Setelah 100 tahun dari kakak laki-lakinya, Guo Yuchun seharusnya mewarisi kepala Gunung Mengxia. Sekarang Guo Yuchun sudah mati. Dia, Wang Lun, adalah penerus pertama. Dan Guo Yuchun meninggal, Gu Zhenyu pasti akan membalas dendam dari Ye Chong. Setelah membunuh Ye Chong, dia juga bisa melampiaskan amarahnya. Dia diam-diam bersukacita, ini benar-benar saatnya Guo Yuchun mati. Gu Zhenyu berbalik dan berkata kepada Yan Gaoshan, Kakak Yan, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku Ye Dingtian dan biarkan aku membunuhnya. Yan Gaoshan ragu-ragu. Lagi pula, dia sudah membuat janji dengan Ye Chong. Kakak Yan, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, biarkan aku membalaskan dendam ini. Kata Gu Zhenyu. Yan Gaoshan menghela nafas. Yuchun sudah mati, dan aku juga sangat sedih. Saudara Gu, balas dendam ini terserah padamu. Aku hanya akan menonton dari samping. Terima kasih. Saudara Yan, pada hari ini, Ye Chong pergi bekerja di perusahaan. Dengan santai, Zhao Lubai menemukannya. Ye Dingtian, apakah kamu punya waktu malam ini? Ayahku ingin mentraktirmu makan malam. Apa? Apakah kamu akan segera menemui orang tuamu? Aku belum siap. Dia berkata, apa yang kamu pikirkan?
jangan bicara omong kosong, apakah kamu akan pergi? Ye Chong tersenyum dan berkata, pergi, tentu saja. Tujuan kedatangannya ke sini bukan untuk dekat dengan keluarga Zhao. Hubungi patriark keluarga Zhao, dan Anda mungkin mendapatkan sesuatu yang baru. Malam itu, Zhao Lubai membawa Ye Chong ke hotel yang telah disepakati. Ketika mereka tiba di hotel, Zhao Chen dan Zhao Qianghong sudah menunggu di sini. Zhao Lubai sangat aneh, mengapa Zhao Qianghong juga datang? Nyatanya, Zhao Qianghong lah yang bersikeras mengikutinya, dan di sakunya masih memegang ponsel yang diperbaiki oleh Zhao Qiqing. Zhao Lubai berkata, ayah, seseorang membawakannya untukmu. Ye Dingtian, ini ayahku. Halo, Paman Zhao, maaf, kami agak terlambat dan ada kemacetan lalu lintas di jalan. Ye Chong tertawa. Zhao Chen mendengus, ketika Anda bertemu orang tua Anda di masa depan, jika Anda tahu ada kemacetan lalu lintas, Anda harus pergi lebih awal. Anda seorang junior, jadi Anda harus menunggu saya daripada saya menunggu Anda di sini, Zhao Chen kata dengan marah. Ye Chong tidak peduli, dan duduk di sampingnya. Zhao Lubai menjulurkan lidahnya dan berkata, ayah, ini adalah kepala desainer perusahaan kami, Ye Dingtian. Pada saat ini, Zhao Qianghong tersenyum, Ye Dingtian. Apakah itu Ye Dingtian atau Ye Chong? Zhao Qianghong, kalimat yang tiba-tiba itu mengejutkan Zhao Chen dan Zhao Lubai. Nyatanya, nama Ye Chong masih sangat terkenal di keluarga Zhao. Karena hubungan Zhao Meiting, keluarga Zhao kurang lebih pernah mendengar nama Ye Chong. Ketika mereka berada di Yucheng, Ye Chong mengalami beberapa konflik dengan keluarga Zhao, dan Ye Chong bahkan mengatakan bahwa dia ingin mengambil kembali Zhao Meiting. Itu menghilang begitu saja. Setelah itu, Zhao Qianghong, apa yang kamu bicarakan? Zhao Lubai bertanya. Zhao Qianghong terkekeh, melempar ponsel Ye Chong ke atas meja dengan snap dan berkata, ini ponselmu, kan? Ye Chong, tidakkah kamu mengakuinya? Ada apa dengan ponsel ini? Tanya Zhao Lubai. Zhao Qianghong terkekeh, ada selfie di ponsel ini. Tebak siapa itu? Ye Chong. Ye Chong, tahukah kamu, yang dari Yucheng berselingkuh dengan putri haram kita? Dia menatap Ye Chong lagi. Ye Chong, aku tidak tahu mengapa kamu menjadi seperti ini. Apakah kamu mengubah wajahmu atau semacamnya? Tapi aku yakin, kamu adalah Ye Chong. Kemudian, Zhao Qianghong tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit wajah Ye Chong. Dia ingin melihat apakah Ye Chong mengenakan topeng kulit manusia. Bagaimana reaksi Ye Chong memungkinkan Zhao Qianghong mencubit wajahnya. Dia mengibaskan tangan Zhao Qianghong. Namun, karena masalah ini telah disebutkan, Ye Chong tidak ingin menyembunyikannya. Dia berkata kepada semua orang, ya, saya Ye Chong, apa? Zhao Lubai memandang Ye Chong dengan tidak percaya. Kamu adalah Ye Chong. Jadi kamu berbohong padaku, kamu mendekatiku berpakaian seperti ini hanya untuk Zhao Meiting. Aku melihat mata Zhao Lubai berlinang air mata, dia merasa sedikit malu. Xiao Bai, kamu mendengarkan penjelasanku. Zhao Lubai mendengus marah, tidak perlu menjelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Kamu dan Zhao Meiting memiliki hubungan yang sangat baik. Mengapa kamu mempermainkanku lagi? Ini, sebenarnya, aku, Meiting dan aku memiliki hubungan khusus. Tapi, Ye Chong menggosok hidungnya karena malu. Zhao Lubai gemetar karena marah. Kamu Dingtian, aku tidak mempercayaimu. Kupikir kamu orang baik. Ternyata kamu juga pembohong. Besar tak sangka wajah tampan di bawah, hati yang baik. Zhao Qianghong tertawa, diam, Ye Chong berkata, apakah kulitmu gatal lagi? Zhao Qianghong segera menutup mulutnya, terakhir kali di Yucheng, dia dipukuli dengan sangat parah. Zhao Chen mendengus dan membanting meja, nada yang sangat besar. Zhao Chen marah, dan tekanan tak terlihat menghampirinya dalam sekejap, baru kemudian. Ye Chong menemukan bahwa Zhao Chen juga seorang prajurit peringkat kuning. Tampaknya keluarga Zhao.
Keluarga seni bela diri kuno tradisional, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Ye Chong sekarang adalah seorang prajurit Xuanji. Selama Ye Chong tidak mengambil inisiatif untuk menampilkan auranya, level Zhao Chen tidak mungkin untuk mendeteksi seberapa kuat Ye Chong. Dia berpikir bahwa Ye Chong hanyalah bocah dengan keterampilan tinju yang lebih baik. Hubungan, saya tidak akan mengejar apa yang terjadi di masa lalu. Mulai sekarang, menjauhlah dari rumah. Zhao, teriak Zhao Chen. Awalnya, Zhao Lubai membawa Ye Chong untuk menyelesaikan penunjukan Yan Gaoshan. Tapi, dia tidak mengharapkan situasi yang tiba-tiba seperti itu. Dia juga bingung untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan menjelaskan. Bahwa aku datang ke sini untuk membawa Zhao Meiting kembali. Kamu terlalu banyak berpikir. Apakah menurutmu keluarga Zhaoku begitu mudah diganggu?" Ye Chong tersenyum, "Saya tidak peduli apa itu keluarga Zhao dan keluarga Wang. Selama Zhao Meiting tidak ingin tinggal di sini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sejujurnya, Zhao Meiting sangat baik di keluarga Zhao kami. Dia telah menerima perawatan terbaik, dan nenek moyang keluarga Zhao kami secara pribadi mengajarinya. Dia tidak akan pergi," kata Zhao Chen. "Benarkah?" Ye Chong mengangkat alisnya. Jika Zhao Meiting benar-benar ingin tinggal di keluarga Zhao, Ye Chong secara alami tidak akan menghentikannya. "Oke, karena itu masalahnya, biarkan aku bertemu Zhao Meiting, dan aku akan bertanya padanya secara pribadi." Bersambung.